seiring dengan berjalannya waktu coba untuk lebih mengerti dia mungkin punya maksud yang lain. Iya. Mungkin yang dia lihat tuh sebenarnya berbeda gitu. Gue sedikit curhat sama dia. Karena Nah, ada tujuan kenapa sebenarnya gue ngajak dia buat ikut podcast hari ini. Sebenarnya mulainya dari pengenalan dirinya sendiri ya. Kalau dia tahu apa yang mau dia capai, dia tahu siapa dia, identitas dirinya seperti apa, I think keputusan-keputusan yang diambil akan arahnya benar. Hai semuanya, balik lagi di Obrolan 3 Zaman. Nah, memasuki bulan yang baru, kita udah ada juga topik yang baru, yaitu kita akan ngobrolin tentang orang yang bijaksana. Nah, hari ini kita udah kedatangan tamu spesial, yaitu seorang chef, namanya Chef Vito. Halo Chef. Halo. Boleh perkenalan diri dulu Chef sedikit? Oke, nama saya Patrice Vito, namanya agak sedikit susah, jadi panggil Vito aja biar gampang. Saya chef owner dari Market, small brunch place di pinggiran Simpruk, dekat Pakubuwono. And yeah, I think itu karirnya sebagai chef profesional sampai sekarang punya bisnis sendiri dan lagi mencoba untuk mengembangkan bisnis sendiri. Nah, bisnis yang Market ini udah jalan berapa lama nih? Market ini udah kurang lebih 1,5 tahun. Nanti Agustus kita umurnya 2 tahun. Jadi kalau bayi mungkin baru mulai jalan-jalan dikit. Sekarang masih merangkak, nanti baru jalan. Jalan sambil lari. Jalan sambil lari. Itu ya. Jadi it's still a baby. Masih banyak hal yang kita setiap hari coba untuk perbaiki supaya bisnisnya bisa jadi sustainable lah ya. Ya. Kalau jadi chef sendiri udah dari kapan? Apakah dulu juga background studinya chef atau gimana? Dulu sekolah perhotelan di salah satu kampus di daerah veterans itu. Ya, terus mulai berkarir sebenarnya waktu kuliah udah mulai daily worker itu kayak part time setiap weekend. Biasanya kita bantu untuk banquet, wedding, kalau yang ribuan-ribuan itu. Tapi mulai profesional terjun ke restoran itu tahun 2013. Jadi sebelum skripsi ada kesempatan untuk bisa kerja magang waktu itu. Kita ke Bali untuk magang, habis itu langsung lanjut kerja. And then balik ke Jakarta untuk selesai skripsi aja. Habis itu balik lagi ke Bali. And ya going forward dari itulah ya. Jadi ya bisa dibilang 2013 lah yang benar-benar kerja full time as a chef itu tahun 2013 as a cook lah. 11 tahun dong. Kurang lebih lah ya. Lama juga loh. Lumayan. Udah tua juga ya ternyata ya. Kirain masih muda. Dia baru sadar. Apalagi gue. Apalagi temen gue yang di sana tuh. Yang gak datang. Yang nggak di kamera ya. Dari kamera. Nah, tadi kan ada pengalaman kerja di hotel ya. Itu kan lama juga ya. Nah, pernah nggak dapet pemimpin yang nggak bijaksana? Nah, kita kan lagi ngomongin tentang orang yang bijaksana nih, gitu. Sebenarnya agak sulit untuk bisa bilang orang itu bijaksana atau enggak, karena satu mungkin sudut pandang orangnya berbeda. Mungkin dia punya cara berpikir, cara melihat sesuatu juga berbeda sama kita. Tapi paling gampang adalah ya lihat hasilnya nanti ke depan, apakah hasilnya itu baik, sesuai dengan apa yang kita visikan atau enggak. Ya, paling dari situ ya. Tapi waktu di hotel sampai saat ini sih ya pengalaman kerja sama ya bisa dibilang levelnya sudah leader semua lah ya. Mereka sih kebanyakan lumayan wise dalam mengambil keputusan lah, nggak yang sembarangan. Tapi Vito sendiri, lo sendiri pernah nggak sih ngalamin dipimpin terus lo sampai ngeluarin statement ini pimpinan nggak bijak banget sih? Ada lah perasaan gitu, pasti ada. Tapi nggak diungkapin gitu ya? Tapi nggak ngomong. Karena kayak sometimes gini ya, mungkin kita nggak mengerti nih orang maksudnya apa gitu.
Jadi dari sisi kita lihat dari sisi, kok nih orang nggak bijak banget mengambil keputusan kok kayak gini. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, coba untuk lebih mengerti, dia mungkin punya maksud yang lain. Iya. Mungkin yang dia lihat tuh sebenarnya berbeda gitu. Tapi pada saat itu ya mikir kayak, nih orang kok ngambil keputusan gini sih, kok dia nggak bisa begini sih, kok dia nggak, kenapa dia nggak begini ya, kenapa dia nggak melakukan ini ya. Padahal buat yang kita lihatnya mungkin itu gampang, itu sesuatu yang simple, tapi mungkin dari sudut pandang orang yang lain tuh nggak sesimpel itu. Tapi Fit, menurut lo ya, versi pemimpin bijak tuh lebih kayak apa sih? Sebenarnya mulainya dari pengenalan dirinya sendiri ya. Kalau dia tahu apa yang mau dia capai, dia tahu siapa dia, identitas dirinya seperti apa, I think keputusan-keputusan yang diambil akan arahnya benar. Walaupun mungkin orang lain nggak paham. Tapi yang pasti kalau orang yang bijak, dia akan mengambil keputusan dengan resiko serendah mungkin. Nggak mungkin nggak ada resiko, pasti ada. Tapi mungkin serendah mungkin, se-efisien mungkin, dan sesuai dengan apa yang mau dituju ya. Kadang kita ambil keputusan yang efisien tapi justru melenceng dari apa yang kita tujukan. Banyak faktor lah sebenarnya. Nah, Fit, gue sedikit curhat nih sama dia. Karena ada tujuan kenapa sebenarnya gue ngajak dia buat ikut podcast hari ini. Karena buat gue tahun belakangan ini dia lumayan banyak bikin keputusan-keputusan yang gue sendiri yang lebih tua ya bilang, nih anak masih muda tapi kok pikirannya bisa sewise itu, sewise. Sekilas sih, jangan bikin dia kegeeran gitu. Karena kayak dia akhirnya memutuskan menikah di usia muda tahun lalu Desember last year. Kemudian ya dia ada beberapa challenge di karir yang dia bisa decide satu persatu tuh dengan begitu tenangnya ya dari perspektif gue loh. Lu jangan kegeeran juga, Fit. Nah, menurut lu ya, menurut versi lu sendiri, bijaksana tuh agar yang bisa ya orang-orang yang mungkin masih muda, yang masih fresh bisa nelaah bijaksana tuh sebenarnya apa sih? I think itu bijaksana adalah mengambil sebuah keputusan yang efisien, yang tepat gitu. Dalam situasi yang mungkin di bawah tekanan, ada pressure, butuh cepat, tapi dia bisa decide sesuatu dengan cepat dan tepat gitu. Makanya kenapa kalau dipelajarin sebenarnya akar katanya tuh sama dengan kepintaran ya, kepandaian. Kalau kita bedah bahasa lah sebenarnya, wise tuh base katanya tuh sebenarnya sama-sama kepandaian. Jadi in order for people untuk bisa jadi bijak, dia harus dulu mengerti apa yang dia kerjain. Dia harus mengerti dulu apa yang dia hadapi. Terus dia mau ngapain gitu. Jadi kalau orang yang mungkin yang bijaksana, yang sering dapat masalah dan dia tahu solusinya apa ya sebenarnya. Atau mungkin dia belum tahu solusinya, tapi dia dengan pengalaman yang ada dia kumpulin, dia bisa kira-kira lah dengan resiko yang bisa ditimbang. Oh, gue kalau ambil keputusan ini paling enggak hasil akhirnya kurang lebih akan begini gitu. Itu mungkin lebih ke sana lah ya. Jadi kita sekarang lagi di market, guys. Dari masuk tuh semua staffnya kebanyakan anak muda ya. Anak muda. Nah, pasti ada struggle-nya dong. Dari mereka yang kayak ada yang bikin ulah lah, ada yang gak disiplin lah, ada yang gak bijak lah. Nah, how do you menurture kebijaksanaan itu di workplace? Di anak-anak muda ini ya. Anak-anak muda. Tabu nggak juga sebenarnya sih ngomongin bijak ke mereka? Iya. Kalau tabu sih, gue rasa enggak lah ya. Karena sebenarnya kebijaksanaan itu tidak berbanding lurus sama umur. Tapi mungkin orang dengan beriring bertambahnya umur, dia lebih banyak pengalaman, jadi otomatis dia akan jadi lebih bijaksana. Tapi at the end of the day itu nggak berbanding lurus. Nggak selalu orang yang tua lebih bijaksana dari yang muda juga. Kadang-kadang banyak juga orang tua yang mungkin pengambilan keputusannya nggak bijaksana. Jadi I think it's okay untuk ngomongin itu sama mereka, dan mereka harus diperkenalkan dengan kebijaksanaan dari muda lah ya justru. Kalau struggling sama staff, ya not gonna lie, iya sulit sekali untuk bekerja dengan generasi-generasi ini. Jujur aja sekalian curhat. Kan kita udah sering dengar lah, maksudnya orang bahas, oh ya working with Gen Z is a big headache, mereka nggak bisa diatur, mereka nggak bisa gini, nggak bisa gitu. But instead of
focusing on that, why don't we focus on the solution gitu. Maksudnya oke, mereka butuhnya apa, kita bisa provide apa. Yes, nggak 100% kita harus selalu ngikutin mereka ya. Ada hal-hal yang mungkin mereka juga harus belajar untuk bisa mengerti. Karena dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, pasti kan ada rekam jejaknya lah. Kalau orang begini udah pasti begini nih, udah fix. Ya kalau lu hujan-hujanan udah pasti batuk pilek gitu atau demam gitu, itu kan udah pasti. Tapi kan ada juga hal-hal yang mungkin untuk mereka itu berbeda sama kita, dan kita juga harus belajar ngerti mereka untuk bisa ngatur mereka ya. Jadi challenging, yes, very challenging. Mereka bisa yang kalau udah nggak senang kerja besoknya udah nggak masuk, nggak bisa dimarahin sama sekali. Kalau mau di push dikasih tahu harus benar-benar ngomong heart to heart. So it would be not wise untuk stick with the old ways of teaching them. Kitanya juga harus adjust, bukan mereka doang yang harus belajar adjust, tapi kita juga mesti adjust. Ya masih lah, sekali-sekali mah old habit pasti masih keluar. Contoh-contoh real ya yang mereka kerjain dan menurut lu sendiri tuh nggak bijak, apa contohnya? Selain resign nggak bilang-bilang ya? Resign nggak bilang-bilang. Terus di tengah service pulang. Ada dan levelnya sudah tinggi. Pak Jeffrey kenal juga. Oke, di belakang Di belakang layar. Ada, ya itu. Selain itu apa ya, kayak misalnya gini, kalau kita kan terbiasa kalau lagi kerja, for example kita kerja sampai jam 10 malam nih. Terus misalkan jam 8 gitu udah mulai sepi. We are always trained kalau zaman dulu ya lu jam kerja lu kerja. Bukannya lu waktunya lu untuk duduk-duduk santai. Yes, you can take a 10 minutes break. Dan after ya lu selesain apa yang lu bisa selesain, walaupun gak ada kerjaan ya lu bikin kerjaan deh. Bersih-bersih lah apa segala macam. But mereka nggak punya, nalar ke situ tuh mereka nggak. Jadi buat mereka adalah gue disuruh apa, gue kerjain, selesai gitu. So untuk cope up with that kind of situations, then ya might as well gue tulisin aja semua. Nih kerjaan lu pokoknya ini, terserah, pokoknya jam 10 selesai. Jadi dibalik, cara berpikirnya kita balik nih, instead of expecting them untuk do something extra, we just list down what extra they want. Yeah. And it works with them karena mereka, gue tahu nih dia maunya ini. Itu. Iya, jadi ketika dikasih kerjaan itu ya emang ada di list lu gitu kan. Iya, kan gue ada list nih. Kalau lu nggak kerjain, then we can ask. Terus mereka merasa bersalah karena mereka nggak kerjain. Kalau kita expect mereka untuk inisiatif, kitanya yang sakit kepala sendiri, kok lu nggak inisiatif? And it doesn't fix anything. Kerjaannya juga nggak beres gitu. Jadi yang buat apa buang-buang waktu? Terus kitanya juga jadi pusing lagi ngurusin gituan. Ya jadi kayak sebenarnya sempat kita kayak ngobrolin hal-hal kayak gini ya. Kalau nggak salah lagi kita ngobrolin yang leadership. Suka nggak suka kayak seorang pemimpin juga harus menyampaikan ekspektasinya itu secara clear dan clean ya. Jadi nggak berekspektasi lu harus ngerjain ini, Akhirnya malah anak-anak ini jadi kayak gampang. Gue sebenarnya harus ngapain ya kalau ada dia, kalau udah jam segini, kalau udah mau closing atau seperti apa ya. Memang ya kepemimpinan juga agak berjalan lumayan nge-shift sekarang ya, lumayan shifting dalam artian ya secara komunikasi semua hal memang harus disampaikan secara clear, secara benar-benar bersih. Nah, buat anak-anak muda juga nih Fit ya, kan udah tua juga. Karena kita garis bawahi terus ya. Padahal belum nyentuh 30 deh. Udah. Oh, udah. Mau 32 nih. Wah, gak kerasa. Nih ya buat lu nih, pesan, bukan pesan sih, tapi kayak apa ya nyebutnya ya, buat anak-anak muda sekarang sebenarnya apa sih untungnya berpikir dan bersikap bijaksana buat ya usaha-usaha buat anak-anak yang lagi early 20 yang lagi mau mulai karir nih Fit? I think the main plus point adalah you will suffer less. Lo akan menderita lebih sedikit daripada orang lain. So if you do something wisely, misalkan soal bisnis ya, kerugian yang diterita akan lebih rendah chancesnya. Pasti. Terus kayak misalkan dalam keseharian gitu, resiko lu itu jauh lebih rendah hidup kalau lu bijaksana dalam mengambil keputusan. I think itu yang main plus point of being wise.
Kedua ya you will gain respect from other people. Orang akan lihat tuh sebagai seorang yang bisa di look up to lah, kayak gue mau dengerin dia, which untuk posisi leader itu sangat penting, karena kalau staff ini merasa kayak ngapain gue look up to this leader, then nothing will work. The system inside the business juga nggak akan bekerja dengan baik. Makanya kenapa kalau zaman dulu kan banyak yang bilang lead by example, kasih contoh dan lain-lain, karena that's the easiest way untuk orang bisa respect. Ya, if you don't do things wisely on a daily basis, gimana mereka mau respect kitanya gitu. Kalau kita bilang mereka harus yang bersih, yang rapi, tapi kita kerjanya berantakan, then how can they respect us gitu loh. Jadi I think yaitu the main plus point is you will suffer less, you will fail maybe a bit less, atau ya dampaknya tuh tidak semenyakitkan itu lah by being wise, taking, even though kita nggak tahu juga ya apakah keputusan yang kita ambil saat itu tuh keputusan yang paling wise atau tidak, sometimes. Ya, soalnya kita sendiri kan juga growing kan. Ya, kita nggak tahu gitu, maksudnya ya it's based on our experience. Semua informasi yang kita punya, apa yang kita mau tuju, and then we come up with one solution atau one ideas nih, bagaimana kita menanggulangi sebuah problems. Tapi kan kita sebenarnya nggak tahu juga apakah itu yang baik, yang terbaik, atau justru yang paling jelek, kan kita nggak tahu. But at least ya I believe kalau orang mengerti betul ya mereka akan cenderung untuk ambil keputusan yang tepat, paling nggak buat dirinya. Nah, one question nih Chef, ada nggak satu orang yang you look up to tentang kebijaksanaan, kayak when you look at him atau her kayak wah dia bijaksana banget ya, I wanna be like him or her gitu, atau mungkin ada satu kejadian yang kayak wah ternyata ini ya kebijaksanaan, kayak wah gila dia ternyata bijaksana banget ya, it's very inspiring ya, contoh. Sebenarnya kalau tokoh yang bisa jadiin panutan bijaksana mungkin ini ya, ada satu tokoh di Bible, di Alkitab, mungkin kalau di Al-Quran juga ada lah ya, Sulaiman or Salomo, which is widely known as the wisest king ever. Kalau kita baca gitu, kayak kalau saya baca memang keputusan yang dia ambil itu sangat bijaksana gitu, kayak yang contoh yang cerita ibu dengan dua ibu satu anak, bagaimana dia menyelesaikan sebuah masalah itu tanpa yang kita juga nggak kepikiran sebenarnya. Kalau pas baca itu, oh iya juga ya, benar juga loh. Dan cara berpikirnya sebenarnya banyak kan kebalik sama orang normal, which quite amaze me, karena kok dia bisa kepikiran sampai segitu ya. Or the other one, dia ada cerita yang soal kambing atau domba yang merusak lahan tetangganya itu. Decision yang dia ambil untuk basically menangani masalahnya supaya segala sesuatunya jadi fair and judge lah, jadi adil. Itu sometimes out of our mind, like outside the box. Ya itu yang paling ini sih, inspiring. Kayak that also inspire me, kalau ada problem, maybe we should take one or two step back untuk bisa lihat masalahnya lebih jauh gitu. The bigger picture ya. Bigger picture-nya gitu, jangan fokusnya sama yang di sini. Ternyata masalahnya sebenarnya nggak di situ, lu bisa solve on the other side gitu loh. And yeah, I think kalau tokoh dari Bible itulah ya paling inspiring. Yang kayak anaknya mau disuruh potong, which orang nggak pikir kan. Orang pikirnya adalah gimana caranya kita tahu ya, mungkin dicek ininya garis ukuran apa segala macam, dia gampang udah taruh aja belah. Malah yang ibu yang nggak kasih, yang dia ternyata yang ibu benerannya begitu loh, yang bukan ibu benerannya malah ya udah lu bagi dua aja. Which I think the truth will unveil itself. We just need to take a few step backs. Jangan terlalu terburu-buru ambil keputusan juga mungkin, and see the bigger picture, sama ya lihat ke depannya nih, implikasinya apa, efeknya apa aja. Tadi kan ngomongin tentang jangan terburu-buru ya. In this
zaman nih kita kan semuanya instan cepet kayak bikin decision ayo harus cepat. Gimana nih kira-kira tips dari Chef Vito untuk menangani itu? Kayak kita mesti cepat tapi we also have to be wise gitu. I think kita nggak bisa samain terburu-buru sama cepat ya. Terburu-buru is gerasak gerusuk. You don't know where you wanna go. Being quick is you know what you wanna do, what you wanna go. Jadi cepat nih kan, cepatnya orang juga beda-beda nih. Buat gua mungkin 1 jam tuh cepat. Buat orang lain 1 jam tuh lama, 10 menit cepat gitu. Jadi I think nggak ada ukuran yang pasti. Tapi kalau yang terburu-buru tuh harusnya you take 10 minutes, but you just take 5 minutes untuk decide. That's terburu-buru. And then you become very reckless. You will tend to make mistakes. Tapi being quick is another thing gitu. Jadi cepat yes, you need to be quick. Ambil keputusan means you need to put yourself more in the problems untuk bisa selesaiin. Kalau nggak dipikirin kan nggak beres nih. Kalau kita nggak cari solusinya kan nggak selesai. That's being quick. Kalau ada masalah, gue akan cari solusinya. Tapi kalau terburu-buru tuh ya udah asal aja, yang penting beres. It's a totally different stuff lah. Jadi we have to be quick, tapi nggak rushing. Rushing is not wise. Iya, benar. Iya, menarik ya. Tentunya kita punya masing-masing kesimpulan tentang kebijaksanaan sendiri ya. Kalau kayak gue sendiri ngegambarin tuh bijaksana, bicara salah satu contoh kasus tuh yang sampai akhirnya kayak sekarang nih gue menyadari ternyata dampaknya itu, dan jawabannya itu nggak terjadi pada tahun tersebut ya. Kayak lagi awal kita kerja gitu, jam kerja kita jumping ya, habis closing terus tahu masuk pagi, kemudian hari ini libur, besok tahu masuk morning gitu. Pada saat itu kan mungkin sebagian orang yang berpikir hanya diem aja tanpa harus cross check, kenapa sih gue harus jumping terus, kenapa gue habis libur gue harus yang ada kita jalanin sambil nanya kenapa, dan nggak kerasa seiring berjalannya waktu ya selesai juga gitu. Jadi sebenarnya si kebijaksanaan ini bisa dikatakan juga sesuatu yang memang itu tadi, kita harus benar-benar kenal diri kita dan kita lihat bagaimana keputusan ini atau bagaimana aturan ini kok bisa ada di depan muka kita atau bahkan terjadi sama kita ya. Jadi keputusan bijak ini memang bisa dikatakan dari proses kita kenal diri kita, apa yang sedang kita kerjakan, dan itu tadi kita nih mau kemana habis ini. Jadi bisa dikatakan ya itu sih kesimpulan. Nah, Chef, di ujung nih. Di ujung acara. Kasih kita dong tips ya. Sekalian kesimpulan tentang how to be more bijaksana tuh. Bahasa apa itu yang gue ungkapin ya? How to be more bijaksana. Bagaimana cara menjadi lebih bijaksana? Since I'm also in the progress, jadi sebenarnya mungkin I'm just gonna share how I see it ya. I think first things first adalah mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. I think listening to other people's problem, the way they face the problem, itu akan memperkaya diri kita sebenarnya. Jadi orang yang lebih banyak mendengarkan pasti pemikirannya jauh lebih banyak daripada orang yang banyak bicaranya. Kedua, belajar untuk mengenali value diri kita. Kita ini orangnya siapa kita ini purpose hidupnya apa, tujuan kita nih mau ngapain sih ada di dunia ini, mungkin cari itulah ya. Dan yang ketiga, become a people person. Jadi if we learn to love people, ourselves and people lah ya, semua keputusan yang kita ambil pasti porosnya bukan lagi di kitanya doang, tapi impact-nya apa nih ke sekeliling kita, impact-nya apa nih sama lingkungan kita, even to the bigger scale yang mungkin sama negara ini apa, sama to the smallest one is our family. So I think itu, you should listen more, you should know who you are, and you should love people. Kalau nggak, pasti keputusan yang diambil sentrisnya adalah ya keuntungan kita, buat gue apa nih, gue dapatnya apa.
instead of thinking what we can give to other people. I think itu yang paling simplest way untuk belajar itu. Other than listening to motivational quotes, dengerin gitu-gitu, ya it's a good tambahan lah. Since mungkin mereka sudah menjalani suatu masalah dan mereka sudah ketemu solusinya, so it helps us juga gitu. Tapi I think yang paling major, yang paling penting untuk dipupuk sejak dini bahkan yaitu belajar untuk punya telinga yang mendengarkan, kenali diri sama cintain orang. Jadi itu dari internal ya. Yeah, kalau misalkan podcast kan dari eksternal ya. Yeah, podcast is giving you an idea on how we do things lebih mudah lah. Kayak pengalaman orang itu lu pakai untuk pelajaran. Oh mungkin kalau dia udah pernah jatuh di situ, gue nggak usah jatuh di situ gitu. Gue jatuhnya tempat lain aja deh gitu. Tapi it doesn't necessarily semuanya bisa langsung mentah-mentah ditelan dan diaplikasikan. Everyone's got different perspective. Semua orang punya masalah berbeda. Mungkin masalahnya kelihatannya mirip, tapi efeknya berbeda-beda ke orang lain. Jadi semuanya harus di-treat as something personal lah. Bukan dibawa personal, tapi di-treat sebagai sesuatu yang kita lihat kita butuhnya nih apa. Makanya you need to understand yourself, your value, untuk bisa ambil keputusan yang terbaik lah ya. I think itu sih. Wow. Dalam. Chef Vito, thank you so much untuk sharingnya hari ini, udah bisa ngobrol bareng sama kita. Thank you for coming. Thank you. Terima kasih sudah datang ke market yang terpencil ini. Guys, datang sini ya untuk brunch. Yeah, Okay, so that's it for this episode. See you on the next one. Thank you. Thank you.